warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tay'asu mir rauhillah innahu la yay'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Al-ayah. Segenap para ustadz dan ustadzah yang arif dan bijaksana dan teman-teman santri Bait Al-Quran angkatan 35, semoga semua diberikan kesehatan, panjang umur dan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya pernah ada salah satu pemuda yang mana pemuda tersebut telah melakukan dosa besar, yakni telah membunuh 99 orang dengan sengaja. Di dalam hati pemuda tersebut ingin sekali bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Lalu si pemuda bertemu dengan seseorang, menceritakan sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. Dan seorang pemuda tersebut bertanya kepada seorang itu, apakah saya masih bisa bertaubat? Kata sang pemuda. Lalu jawaban dari seseorang tersebut menjawab, kamu tidak bisa bertaubat kepada Allah karena kamu telah melakukan dosa besar, yakni telah membunuh 99 orang dengan sengaja. Mendengar jawaban yang mencela, mendengar jawaban yang menghina orang tersebut, pemuda tersebut membunuh orang yang menjawab tersebut dengan pembunuhan yang ke-100 kalinya. Jadi seorang pemuda itu sudah membunuh 100 orang dengan sengaja. Jadi dosanya sudah terhitung dosa besar. Lalu berjalanlah lagi seorang pemuda bertemu dengan seseorang yang lain. Bertemu dengan seorang yang lain. Lalu juga sang pemuda menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Bercerita kepada seorang tersebut, lalu menanyakan apakah saya masih bisa bertaubat kepada Allah. Lantas jawaban orang tersebut, kamu bisa bertaubat kepada Allah asalkan kamu pindah dari kampung yang kamu tinggal menuju kampung yang lain. Jadi jawaban dari orang tersebut menyuruh sang pemuda pindah dari kampung yang dulu menuju ke kampung yang lain. Lalu tanpa berpikir panjang, karena keinginan seorang pemuda tersebut ingin bertaubat kepada Allah, ingin sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, lalu sang pemuda tersebut hijrah dari kampung yang awalnya dia tetapi menuju ke kampung yang lain. Di tengah perjalanan, ketika perjalanan pindah ke kampung yang lain, seorang pemuda tersebut wafat. Jadi sebelum nyampe di kampung yang dia tuju sebagai tempat hijrah, seorang pemuda tersebut wafat. Jadi ketika wafat, setelah pemuda tersebut wafat, datanglah dua malaikat, yakni malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata sang malaikat rahmat, pemuda ini sudah jatah saya, karena pemuda ini sudah terhitung taubat. Pemuda ini sudah terhitung taubat. Kata si malaikat azab, yo gak bisa toh,
Gak bisa. Yang 100 kemarin itu mau diapain katanya. Mau diapain. Jadi berdebatlah kedua malaikat tersebut. Jadi yang rahmat pengen yang pemuda itu dibawa ke surga, yang adab pengennya ditaruh di neraka dulu, lalu nanti pindahkan ke surga karena seorang pemuda tersebut sudah bertaubat. Berdebat lama, lalu datanglah utusan dari Allah, yakni datang malaikat Jibril. Ngapain kalian berdua berdebat katanya. Ya, malaikat Jibril mengatakan kepada keduanya. Lalu malaikat Jibril memberi pertengahan antara keduanya, yakni menyuruh kedua malaikat mengukur jauh mana kampung yang dulunya dia tinggal menuju kampung yang akan dia tempati. Ternyata ketika sudah dihitung jaraknya, ternyata lebih dekat ke kampung yang akan dia singgahi. Lalu apa kata Jibril? Pemuda ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Pemuda tersebut mati dalam keadaan taubat. Subhanallah. Ya. Jadi cerita yang bisa kita ambil pada cerita ini, hikmah yang kita bisa ambil pada cerita ini yakni seorang pemuda karena dengan kesungguhannya ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah kabulkan, ya. Maka Allah kabulkan. Contoh kita sebagai santri malam ngaji, ya. Malam ngaji. Ini menceritakan saya. Malam ngaji ngaji sampai malam, pagi setorannya hilang. Nah, setorannya hilang. Tapi ketika malam sudah ngaji, pagi setorannya hilang, jangan berputus asa. Males lah, gak mau ngaji, gak mau setoran, pray aja besok. Nah, jangan seperti itu. Seorang pemuda harus pantang berputus asa. Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Kita sebagai santri, kita sebagai pelajar, sesulit apapun yang kita hadapi, sesulit apapun rintangan yang kita alami, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu kita gak paham sekarang, tapi akan paham besok. Siapa tahu kita gak lancar Qur'annya sekarang, tapi besok ketika akan meninggal Al-Quran kita akan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, di dalam Nazm Alfiyah dijelaskan, wa kullu harfin mustahiqulil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Ayo semuanya, wa kullu harfin mustahiqulil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Setiap apa yang kita inginkan itu bisa diperoleh dengan cara usaha, dan jangan putus asa adalah pemeran terpenting dalam melaksanakan usaha. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.